Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setio Utomo, nomor induk mahasiswa 216-110-1077 dari Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, program studi Magister Keuangan Syariah tahun 2022. Perkenalkan, kami akan menyampaikan tesis kami yang berjudul Analisis Pengaruh Pendapatan Kontribusi, Hasil Investasi dan Klaim terhadap Cadangan Dana Tabaru atau Dana Kebajikan pada PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. Pada tesis ini, kami bagi menjadi 3 bab untuk presentasi kali ini. Yang pertama adalah bab pertama pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran, bab ketiga metodologi penelitian. Pendahuluan dan latar belakang. Asuransi syariah adalah usaha untuk saling membantu dan berbagi di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dan dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu menggunakan akad yang sesuai dengan syariah. Dana tabaru merupakan hasil dari kontribusi peserta yang diberikan kepada perusahaan dan dikeluarkan untuk saling membantu antar sesama peserta atau nasabah yang lain. Dalam melakukan pengelolaan terhadap dana tabaru, perusahaan menyertakan kegiatan investasinya untuk mempertahankan dana tabaru agar stabil dan cenderung meningkat. Melihat pentingnya hal tersebut, penulis akan membahas tentang analisis pengaruh pendapatan kontribusi, hasil investasi, dan klaim terhadap cadangan dana tabaru pada PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh pendapatan kontribusi peserta, hasil investasi, dan klaim secara simultan terhadap cadangan dana kebajikan atau dana tabaru PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk tahun buku 2018 sampai dengan 2020. Bagaimana pengaruh pendapatan kontribusi, hasil investasi, dan klaim secara parsial terhadap cadangan dana kebajikan atau dana tabaru PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk tahun buku 2018 sampai dengan 2020. Tujuan penelitian memberikan bentuk analisis perilaku atas pengaruh pendapatan kontribusi, hasil penyertaan investasi dan klaim terhadap cadangan dana kebajikan atau dana tabaru yang merupakan tujuan penelitian ini dengan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk tahun buku 2018 sampai dengan 2020 sebagai objek penelitiannya. Manfaat dan kegunaan penelitian. 1. Manfaat teoritis. Menghasilkan bonus pengetahuan atau edukasi tambahan bagi perkembangan ilmu manajemen keuangan syariah. 2. Manfaat praktis. Menghasilkan informasi baru serta edukasi tambahan, bahan referensi atau bahan pembanding tambahan untuk penelitian dan dapat mempermudah atau melanggengkan terhadap perkembangan dunia asuransi di Indonesia, terutama perasuransian syariah. Kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yang pertama adalah hasil investasi, kemudian kontribusi dan klaim, bagaimana pengaruhnya terhadap cadangan dana tabaru. Iuran atau kontribusi peserta dan hasil penyertaan investasi merupakan salah satu unsur yang termasuk ke dalam dana tabaru. Selain itu, perusahaan dalam membayarkan klaim asuransi kepada pemegang polis menggunakan dana tabaru tersebut. Dengan demikian, kontribusi peserta atau nasabah, klaim, dan hasil investasi terkait dengan dana kebajikan atau dana tabaru. Hipotesis penelitian. Hipotesis adalah jawaban awal atau dapat dikatakan sementara dari suatu rumusan penelitian yang rumusan masalah penelitian ditafsirkan secara deklaratif. H1. Cadangan dana kebajikan dipengaruhi secara simultan oleh perolehan kontribusi atau premi, hasil investasi, dan klaim. H2. Cadangan dana kebajikan dipengaruhi oleh perolehan kontribusi atau premi. H3. Cadangan dana kebajikan dipengaruhi oleh hasil investasi. H4. Adanya cadangan dana kebajikan dipengaruhi oleh klaim. Metodologi penelitian. Desain penelitian
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Analisis data numerik merupakan fokus utama. Kemudian terkait variabel penelitian, variabel terikat atau dependen dan variabel bebas atau independen menjadi jenis atau model variabel dalam penelitian ini. Cadangan dan data baru menjadi variabel terikat atau dependen dalam penelitian ini. Sedangkan pendapatan kontribusi atau premi dan pendapatan prestasi menjadi variabel bebas atau independen. Teknik pengumpulan data, laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya Jasa Mitra Abadi Tbk menjadi data sekunder dari pengkajian kali ini, khususnya pada periode tahun 2018 sampai dengan 2020. Data tersebut diterima langsung dari perusahaan. Objek dan waktu penelitian. Objek penelitian ini adalah PT Asuransi Jiwasraya Jasa Mitra Abadi Tbk tahun buku 2018 sampai dengan 2020. Operasional variabel. 1. Variabel dependen atau terikat Y. Variabel terikat yang diterapkan pada penelitian ini adalah cadangan dan data baru. 2. Variabel independen atau bebas X. Penelitian ini menggunakan variabel independen yakni A. Pendapatan kontribusi X1, B. Hasil investasi X2, C. Klaim X3. Teknik pengambilan sampel. Data sekunder menjadi data yang akan dan yang telah dikumpulkan dalam penelitian kali ini, di mana data sekunder tersebut memiliki pengertian yakni sumber data yang tidak disediakan secara real time oleh pengumpul data, tetapi melalui perantara pihak lain dan atau dengan dokumen dan data yang didapatkan. Teknik analisa data. Dalam pengkajian kali ini, variabel yang digunakan seperti pendapatan kontribusi atau premi, pendapatan investasi, klaim, dan cadangan dan data baru seluruhnya menggunakan data sekunder. Metode analisis kuantitatif merupakan metode analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini. Tahapan dalam analisis data pada penelitian ini yaitu 1. Uji multikolinearitas. Untuk menguji terdapatnya hubungan antar variabel bebas atau independen dalam suatu model regresi, maka dilakukan uji multikolinearitas. 2. Uji heteroskodastisitas. Tujuan dari uji heteroskodastisitas adalah untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian antara residual suatu pengamatan dalam suatu model regresi dengan yang lain. Jika varian dari satu pengamatan ke pengamatan lain konstan, dikatakan homoskedastisitas, dan jika berbeda dikatakan heteroskedastisitas. 3. Uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal dalam suatu model regresi. Kriteria penilaian untuk pengujian ini adalah jika signifikansi komputasi data atau SIG lebih besar dari 5%, maka data berdistribusi normal. Dan jika signifikansi komputasi data atau SIG kurang dari 5%, untuk 5% data tidak beredar secara wajar. Autokorelasi. Adanya uji autokorelasi yang bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap adanya korelasi antara confounding error pada periode T dan confounding error pada periode T-1 sebelum dalam model regresi linear. Korelasi dengan waktu yang berbeda antara anggota suatu pengamatan dengan pengamatan lain merupakan makna autokorelasi secara harfiah. Penelitian ini menguji hipotesis, yakni H0 tidak ada korelasi R sama dengan 0, dan HA atau tidak ada autokorelasi R tidak sama dengan 0. Demikian presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas reviewnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.